Bab 342. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Puk. Sekarang. Puk puk. Ini akan segera. Seorang pria muda sedang menggali tanah. Dia adalah pria muda yang cantik. Kecantikan dan keanggunannya tidak pudar, meski kulitnya sudah terbakar dan noda kotoran. Tidak lama sekarang. Puk puk, puk. Pria muda dengan ekspresi malu-malu. Dia menggali tanah dengan garu, ketika dia mendengar tangisan yang ia tunggu-tunggu. Sudah waktunya untuk camilan. Petik 2 tanda seru petik 2. Murid-murid pemuda itu sangat berkembang. Dia melompat dan dengan cepat menggunakan sihir. Haste. Skill Haste. Itu adalah mantra yang meningkatkan kecepatan target dari 1,2 menjadi 2,5 kali. Itu tidak mudah dipelajari, tapi itu adalah sihir yang berguna, yang dapat digunakan secara luas. Bahkan jika seseorang mempelajarinya, kinerja mereka akan berbeda sesuai dengan kapasitas kastor. Seorang mage yang bisa melipat gandakan kecepatan mereka dengan haste. Tidak ada lebih dari 100 di benua itu. Namun, swag. Pemuda jongkok itu memamerkan kinerja yang fenomenal. Kecepatan 2 kali lipat, dan tidak ada yang bisa menyusulnya. Orang jelek itu. Dia mencoba mengambil semua kentang hari ini. Para petani marah. Pria muda yang menggunakan haste adalah Blen. Dia tidak ragu melakukan pelanggaran dengan menggunakan sihir, untuk mendapatkan lebih banyak kentang. Apakah kamu lupa jika Piaro mengatakan kita harus membaginya di antara kita sendiri? Aku akan memberi tahu Piaro. Para petani melihat, jika dia akan pergi dan menggunakan serangan anak-anak. Blen ragu-ragu sejenak. Aku harus makan. Pangeran. Blen yang memiliki kehidupan yang kaya, sebagai putra Earl Ashur, salah satu dari 10 Great Mage di benua. Baginya, kentang hanyalah makanan yang babi harus makan. Dia belum pernah makan kentang, dan hanya mengonsumsi bahan-bahan terbaik, yang lebih bergizi dan enak daripada kentang. Namun, itu berubah. Setelah disandera di Reidan, Blen hanya memakan kentang untuk bertahan hidup. Kemudian, dia menjadi senang. Dia terkejut oleh rasa yang indah, dan perasaan kenyang yang instan. Secara khusus, kentang pelangi adalah makanan yang lezat. Dia bisa mendapatkan 7 jenis rasa berbeda dari satu kentang. Kentang yang hanya bisa ia makan, setelah ditangkap dan menderita situasi putus asa. Bagi Blen, itu lebih sakral daripada berkat apapun dari dewa. Dia bisa menyingkirkan semua jenis masalah dan kecemasan, berkat itu. Ada banyak makanan di Reidan yang dikembangkan, tapi kentang pelangi masih yang terbaik untuk Blen. Kamu mau hari ini? Para ibu rumah tangga bertanya kepada Blen yang telah berlari melintasi ladang yang luas. Blen mengangguk tanpa ragu. Benar sekali. Wow. Para ibu rumah tangga menganggap itu menyedihkan. Pria muda yang cantik di depan mereka. Para ibu rumah tangga mendengar, jika dia adalah anak yang berharga dari keluarga yang bergengsi. Apa salahnya, dia berkomitmen untuk hidup dalam perbudakan untuk Duke Grit. Setiap hari Blen bekerja di ladang. Lalu ada desas-desus, jika dia dibawa secara terpisah oleh Piaro, untuk dipukuli dengan segala cara. Jelas jika pemuda ini pasti mengalami kehidupan yang mengerikan. Cukup menyakitkan, hingga ingin mati setiap hari. Makan untuk menghilangkan stresnya. Sangat disayangkan, bagi orang yang begitu tampan. Seorang ibu rumah tangga dengan air mata, menyerahkan camilan itu kepada Blen. Ada 10 kentang panggang dan 10 kentang rebus. Seperti yang kamu tahu, seharusnya, hanya ada 1 kentang per orang. Aku tahu, jika kamu selalu menderita. Jadi, aku akan memberimu semua ini. Silakan makan dan dapatkan kekuatan. Orang-orang kasihan padaku. Blen memiliki garis keturunan yang unik, dan berada di jalur elit terbaik di kerajaan. Dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang biasa. Namun, waktunya di Reidan, mulai mengubah persepsinya sedikit demi sedikit. Orang-orang memiliki kehidupan yang sulit, tapi mereka masih menjaga orang lain. Ini terlalu banyak. Itu konyol. Tapi, dia tidak bisa untuk tidak mengaguminya. Blen menerima sapu tangan yang berisi kentang dan mengerutkan kening. Tidak perlu khawatir tentang diriku. Garis keturunanku, berarti kekuatan fisikku tidak lemah. Jadi, aku tidak akan sakit. Tidak perlu khawatir, itu tidak perlu. Pidato Blen sombong dan bisa melukai perasaan ibu rumah tangga. Tapi, ibu rumah tangga baik-baik saja. Mereka pikir itu lucu, jika pemuda itu tidak tahu bagaimana mengekspresikan dirinya. Kentang. Awalnya aku pikir itu makanan babi. Tapi, aku akan memakannya. Bah. Blen mendengus dan memegang sapu tangan dekat dadanya. Bertentangan dengan apa yang ia katakan, dia jelas menghargai kentang. Dia meninggalkan tempat itu. Pada saat ini, para petani terlambat tiba. Dia mengambil begitu banyak. Beberapa dari kita mungkin tidak punya cukup makanan. Sialan pria itu. Berisik. Mereka begitu bersemangat, sehingga mereka harus berlari dan berteriak. Benar-benar memalukan. Blen mendecakkan lidahnya dan pindah ke tempat terpencil. Itu dekat tembok utara. Dia duduk untuk makan kentang, ketika matanya tenggelam. Ada banyak tikus. Ada kelompok mencurigakan yang menempel di satu sisi tembok tinggi Reidan. Ada 20 dari mereka.
Mereka bergerak dengan hati-hati, dan perlahan memanjat tembok. Warna pakaian mereka mirip dengan warna dinding, membuat siluman mereka hebat. Glenn saat sebelum dia datang ke Reidan, tidak akan bisa mendeteksi mereka. Harem. Setengah hari yang lalu, Asmopel membawa pasukan pergi. Jadi sepertinya, sesuatu yang besar sedang terjadi. Itu tidak ada hubungannya denganku. Glenn tidak peduli, jika 20 assassins yang memanjat tembok itu berhasil menyusup ke Reidan. Dia tidak akan peduli, bahkan jika mereka membantai orang dan membakar Reidan. Bahkan, melihatnya dari posisinya, dia seharusnya bertepuk tangan untuk mereka. Lalu, mengapa? Kenapa dia tidak menyukainya? Glenn meletakkan kentang rebus di mulutnya dan berdiri. Kentang lezat, petani yang menderita bersamanya, dan ibu rumah tangga yang memasak kentang dan merawatnya. Mereka mungkin dirugikan. Aku merasa tidak enak. Lebih dari apapun. Irene. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Wanita yang pernah dicintainya, ada di Reidan. Dia tidak punya perasaan yang melekat padanya. Dia sudah menjadi wanita dari pria lain. Aku ingin dia bahagia. Pikiran Glenn diperkuat, ketika dia menaruh kentang ketiga di mulutnya. Fire Arrow. Waruruk. 20 assassins memanjat tembok. 8 panah api ditembakkan pada mereka. Momentumnya benar-benar berbeda dari Fire Arrow yang biasa. Itu alami. Dia telah dilatih oleh Piaro selama 16 bulan, sambil melakukan kerja lapangan setiap hari. Dia bertani. Tidak, dia sekarang bisa meminjam mana alami tanah. Itu mirip dengan alam yang milik Piaro yang legendaris. Daluka. Seorang assassins yang terbungkus tabir misteri. Ada banyak spekulasi, jika Doran dan Kasim adalah murid Daluka. Lalu suatu hari 10 tahun yang lalu, Kerajaan Eternal cukup beruntung untuk mendapatkan salah satu teknik tersembunyi Daluka. Sejak saat itu, mereka mulai membesarkan kelompok Silver Dragon. Mereka mengambil 5.000 anak yatim dari seluruh kerajaan dan melatih mereka sebagai assassins, memberi mereka teknik tersembunyi Daluka. Tentu saja itu tidak mudah. Dari 5.000 anak yang bertahan dalam pelatihan dan selamat, hanya 40 yang dilatih dalam teknik Daluka. Dari 40 orang ini, tidak satu pun dari mereka yang menguasai teknik ini. Mereka hanya bisa menggores permukaan saja. Tapi, ini saja sudah cukup. 1 tahun sejak diluncurkannya kelompok Silver Dragon. Silver Dragon memiliki tingkat kesuksesan 100% dengan misi mereka. Pangeran Ren percaya diri. Dengan kekuatan Silver Dragon, Kerajaan Eternal akan tumbuh, sampai mereka akhirnya bisa mengancam Kekaisaran Sahara. Pada saat itu, Silver Dragon yang tergambar di bendera, akan membuka kedua sayap lagi. Apa yang terjadi? 20 anggota Silver Dragon bingung. Ladang pertanian tersebar ke segala arah dari dinding luar Reidan. Mereka harus melewati tempat ini untuk sampai ke Reidan. Tapi, kondisi para petani itu aneh. Mengapa mereka menjadi petani? Ada puluhan petani yang tersebar di ladang yang luas. Tapi, gerakan mereka tidak biasa. Cara mereka menggunakan sabit dan garu mengingatkan pada ilmu pedang. Secara khusus, beberapa petani cukup kuat untuk membuat anggota Silver Dragon peka terhadap mereka. Mereka tampak seperti orang berpengaruh, yang akan mewakili kerajaan. Apa ini? Silver Dragon telah mempelajari teknik Absence of Worldly Desires dari Daluka. Itu adalah metode pernapasan yang memungkinkan mereka menyusup ke banyak tempat. Bahkan, jika itu hanya pada tahap kelima. Dan 20 orang yang ditugaskan untuk misi ini adalah anggota elit tingkat kelima, Absence of Worldly Desires. Itu berarti, mereka tidak akan menunjukkan kegelisahan. Bahkan, ketika menghadapi kematian. Namun, para petani tidak bisa membuat hati mereka gelisah. Lebih baik bergerak lebih hati-hati. Anggota Silver Dragon membuat penilaian yang benar dan berbaring rata di tanah, merangkak melalui ladang. Mereka tidak ingin dilihat oleh para petani. Hasil. Celana terengah-engah. Ini kotor. Banyak waktu dan stamina dikonsumsi, pada saat Silver Dragon mencapai dinding luar Reidan. Itu membuat mereka jatuh di belakang jadwal. Awalnya, mereka seharusnya sudah memiliki Lady Irene. Namun sekarang, mereka bahkan belum melewati dinding luar. Itu benar-benar mengejutkan bagi anggota Silver Dragon. Tapi mereka adalah elit. Hapus getarannya. Para anggota mendapatkan kembali ketenangan mereka, berkat Absence of Worldly Desires. Kemudian, mereka menggunakan pakaian Daluka. Itu adalah teknik yang bisa mencapai siluman tertinggi, dengan menjadikannya seperti bunglon. Susuk. Sususuk. Bahkan para dewa di langit tidak akan bisa melihatnya sekarang. Kemudian, panah api terbang ke arah punggung Silver Dragon yang memanjat tanpa keraguan. Heok. Bagaimana mereka diperhatikan? Silver Dragon menghindari sihir dan buru-buru melihat sekeliling. Sihir itu terbang dari arah satu orang. Itu adalah petani yang makan kentang. Kulit kecoklatan matahari, benar-benar membuatnya tampak seperti orang desa. Itu tidak terduga, tapi orang ini tentu saja seorang petani. Apakah dia menggunakan sihir? Itu sihir yang cepat dan kuat, yang tidak bisa mereka hindari sama sekali. Para petani di daerah ini gila. Mata Silver Dragon bergetar. Tahap kelima mereka Absence of Worldly Desires mulai bergetar. Kita tidak bisa menunda lagi. Haruskah kita mengabaikannya dan melanjutkan misi?
Tidak, saksi harus diurus segera, untuk menyelesaikan misi rahasia. Petik 1. Silver Dragon membuat keputusan cepat. Mereka jatuh dari dinding dan menuju arah petani mengunyah kentang. Seorang penyihir memiliki pertahanan yang sangat lemah. Mereka percaya, jika mereka dapat dengan mudah mengalahkan penyihir. Pengeboman sang penyihir, tidak perlu khawatir tentang itu. Jangan beri dia waktu untuk casting. Heok. Wajah percaya diri dari Silver Dragon terdistorsi. Pria itu adalah petani atau mage. Sekarang, dia menciptakan perisai dan mengeluarkan pedang. Apa identitasnya? Petani, mage, swordsman. Itu tidak pasti. Glenn menembak Fire Blast di Silver Dragon. Menggunakan mantra lain sambil membuat perisai juga. Pengecoran ganda. Silver Dragon memucat. Absen kelima Absence of Worldly Desires rusak. Pada waktu bersamaan. Lemparkan lagi. King of Shadows, Kasim. Assassins terkuat yang telah mengambil banyak nyawa sedang sibuk menghabiskan waktu dengan bayi yang baru lahir. Dia terus memaksa bayinya untuk melakukan sesuatu. Abu, abu. Bayi itu berteriak dengan mata tajam, yang menyerupai ayahnya. Rasanya seperti dia mengatakan, jika dia akan melakukannya kali ini. Kemudian, peok. Lord Stein menerbangkan satu blok ke arah boneka 3 meter jauhnya, dan jatuh. Itu adalah pencapaian yang membutuhkan waktu 2 hari. Pertumbuhannya jauh lebih cepat dari yang diperkirakan Kasim. Kasim yakin, saat dia merasakan sesuatu yang melebihi kekaguman. Anak ini akan dapat menguasai semua keterampilan guru.